penting puasanya nggak bisa, karena ada yang penting puasa dan tanggalnya, ada yang penting puasanya, ada yang penting tanggalnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bersama dengan perwakilan yang kami hormati, muliakan, agungkan orang tua kami, pimpinan kami, Bapak Kapolres, Pak Kasat, para ASN Polri di Kapolres, di Polrestabes Bandung, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus menghubungkan hati kita kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap istiqomah kita bersolawat, menggunakan kolbu kita, menghadirkan ruh kita dengan benar-benar cinta kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah sikap, dalam mengambil sebuah kebijakan atau pola langkah, pola gerak, bil khusus dalam hal ibadah, itu mohon, ya ini ada kalimat mohon ya, mohon untuk tidak dibiasakan dipukul rata gitu, tidak disamakan. Ada istilah adil, ada istilah proporsional. Adil itu wada'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau waktu kecil kan kita suka belajar di sekolah begitu ya, karena kita sedikit agak malas begitu mengerjakan tugas tidak, maka orang tua kita bilang, nu penting mah hadir we ke sekolah. Ini ada bahasa, yang penting apa? Hadir. Ini ternyata pola ini dipukul rata. Sudah jadi ASN, pikirannya masih sama. Ada sekolah saya kan yang penting mah hadir, rapat yang penting hadir, kerja yang penting hadir. Harus ya, ketika bikin undang-undang, anu penting mah nyieun we undang-undang. Ketika bikin kebijakan, yang penting mah sudah ditetapkan. Tetapi ini kalimat pukul rata seperti ini tidak baik. Dalam hal ibadah pun juga demikian. Sholat, anu penting mah sholat. Jadi harus ada titik di mana kita mengatakan dalam hal ini berbeda. Ya, jadi dalam hal ini berbeda. Seperti halnya puasa, nu penting mah puasa. Ya kan, puasa nih ya, puasa Rajab ini jadi sedikit ada ya, bukan perdebatan sebetulnya, tapi ada orang yang bikin ricuh. Coba dalam hal puasa, yang penting puasanya atau yang penting tanggalnya? Gimana komandan? Yang penting puasanya atau yang penting tanggalnya? Yang penting bebas tanggalnya gitu. Ya. Satu Rajab, ada yang mengatakan kemarin Rabu, ada yang mengatakan hari ini. Apakah yang penting di bulan Rajab itu puasa tanggal satunya, atau yang penting puasanya di bulan Rajab, atau dua-duanya? Nah ini harus bisa membedakan. Jadi puasa itu nggak bisa pukul rata. Yang penting puasanya nggak bisa, karena ada yang penting puasa dan tanggalnya, ada yang penting puasanya, ada yang penting tanggalnya saja. Contoh, seperti halnya ini bulan Rajab kan, betul yang penting puasanya, tanggalnya nggak usah dipermasalahkan. Yang sudah terlanjur puasa kemarin Rabu, misalkan karena informasi sebelumnya itu tanggal 1 Rajab, kemudian ada informasi menyusul tanggal 22 dari PBNU menyebarkan informasi bahwa hilal tidak terlihat. Ya, akhirnya apa? Wah, ya sudah, puasanya tetap sah tidak sah. Jadikan itu puasa mutlak. Maka Kamisnya puasa lagi.
Karena yang penting Rajab puasa, bukan tanggalnya. Kalau puasa Ayyamul Bid, yang penting apanya? Puasa dan tanggalnya. Nah, ngitung tanggal teu puasa, oh ya Ayyamul Bid. Yang penting puasa dan tanggalnya. Tapi bulan Ramadan yang penting apanya? Tanggalnya. Artinya ketika kita tidak puasa di bulan Ramadan, karena itu harinya sakral, tanggalnya sakral, 1 sampai dengan 29, 1 sampai dengan 30 hari, maka harus tetap diganti di hari yang lain. Karena yang terpenting di situ apa? Tanggalnya, bukan sekedar puasanya. Nah, begitu. Artinya harus disesuaikan sikonnya, situasi dan kondisi. Agak keren sedikit, disesuaikan sikon tolnya, situasi, kondisi dan toleransi. Ya, agak panjangan. Sikon tol panjangnya, pandangan dan jangkauan. Tambahan deui, sikon tol panjang hidungnya. Naon hideung teh? Hindari dengki. Begitu ya. Hindari dengki. Jadi ini sikon tol panjang hidung kudu dibawa ke mana? Ya, kadah dicacan dalam hal apapun. Termasuk ketika, mohon maaf ya, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang familiar, hampir semua umat Islam apal. Nah, apa itu? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Punten, barusan kami bilang apa? Hampir semua umat Islam apal. Cek bapak teh, nah urang teh apal. Nah, iya kan? Ini jangan dipukul rata nih. Ya. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang akan dijadikan orang yang baik oleh Allah, maka akan diberikan kekuatan fikrah atau pemahaman agamanya bagus. Jadi orang baik sesungguhnya adalah ketika dia paham fikih, ketika dia paham agama. Waduh, kalau begitu saya nggak paham agama. Saya ini kan polisi. Apakah itu ayat untuk ustadz? Atau apakah itu ayat untuk kiai? Atau itu sabda Nabi untuk santri, untuk ajengan? Kita bisa nggak pukul rata seperti itu? Maka lihat kalimatnya di situ. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalimatnya man. Berarti man itu kalau dalam bahasa kita itu artinya siapapun, everyone. Artinya everyone yang dia beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, wajib hukumnya memahami agama. Jadi paham agama bukan PR ustadz saja, bukan tanggung jawab ustadz kiai saja, bukan kewajiban santri saja, tetapi siapapun yang dia beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, man di sini batasannya sampai di mana? Karena tadi ini situasinya nih. Situasinya berarti siapapun yang beriman kepada Allah. Kondisinya pada saat ada perintah wajib, maka wajib ada fardu, ada kifayah. Ya. Maka di situ ada tolnya. Apa tol tadi? Toleransi. Didinya leuwih loba ngaji dibanding kami. Berarti pemahaman yang wajibnya adalah yufaqihu fiddin, dalam hal keparduan saja. Karena kebanyakan kita belajar kan yang wajib-wajib saja. Sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, bisa baca Al-Quran wajib. Nah itu. Apakah kita diwajibkan untuk dakwah? Apakah kita diwajibkan untuk diem di pesantren? Apakah kita diwajibkan untuk ketuk-ketuk pintu ngajak sholat berjamaah? Nah berarti itu konteksnya sudah lain. Berarti yang harus benar-benar paham di situ adalah apa? Tadi apa? Perkara yang wajib. Yang wajib secara fardu. Fardunya pun harus fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya punten ayah bunda, wayahna sholat mah itu kedah ngartos hukumna, kedah ngartos dalilna. Kenapa rukunnya disebutkan 13? Kenapa rukunnya disebutkan 17? Kenapa ada rukun? Kenapa harus niat? Kenapa diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam? Itu benar-benar harus paham.
Itu. Tetapi tadi rumus terakhir kedah hideng, ya, hilangkan dengki. Hideng, ya, ulah hidang atunya. Hideng, hilangkan dengki. Karena kalau dengki punten siapapun yang menyampaikan, ya, kalau ada dengki yang menyampaikannya benar, tapi ketika kita terbiasa menyampaikannya hanya dari satu pintu, maka akan menolak masukan ini. Nah, sebetulnya itu konteks seperti itu bisa disebut pemahaman yang radikal, Pak. Jadi pemahaman yang radikal itu yang seperti apa? Yang menolak masukan dari yang lainnya. Ketika bertanya kepada ustadz, bertanya kepada alim itu hanya untuk mengkomparasi. Nah, itu bahaya. Ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Maka siapapun yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia punya keinginan melaksanakan yang wajib, maka harus didasari dengan pemahaman agama. Oh, kalau yang sunat mah ya udah nggak apa-apa, nggak tahu juga, karena itu bukan ranahnya. Begitu. Ya. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Jadi jangan sampai memaksakan. Seorang polisi misalkan dituntut untuk mampu khutbah Jumat, tidak. Bahkan tidak semua orang harus bisa khutbah Jumat. Kemudian mukadimahnya bagus misalkan. Nah, cenah tentara teh setahu make mukadimah bahasa Arab. Justru tentara mah ketika dia mau menggunakan misalkan mukadimah berbahasa Arab, lumayan baceprot oge gitu. Karena apa? Statusnya sebagai tentara atau sebagai polisi. Berbeda ketika menyematkan diri sebagai seorang ustadz. Oh ya, detailnya. Begitu pula sebaliknya, kedisiplinan disematkan kepada para abdi negara misalkan begitu kan, datang tepat waktu, kemudian sami'na wa ata'na kepada komandan itu. Maka ini jangan dipukul rata sama dengan rakyat biasa. Ya, kalau rakyat kita kan rapat jam 8, datangnya jam berapa, Pak? Jam 9. Begitu datang jam 9 itu tidak langsung rapat, ngopi dulu, kopi break dulu. Sampai dengan jam 10, ya, ada yang belum hadir, mari kita tunggu yang tidak akan hadir, kan begitu. Begitu pas jam 12 istirahat, makan siang. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya anggaran tersalurkan, dahareun beak, LPJ dibuatkan, selesai. Itu karakter kita. Kenapa? Karena rapat tidak rapat keputusan mah sudah dicetak. Karena kondisi zaman sekarang mah begitu. Anak kita ujian belum, rapotnya sudah jadi. Sama di KUA apa begitu, di Kementerian Agama, tanggal nikahnya ditentukan tanggal 12 misalkan, ya. Ijab kabulnya belum, buku nikahnya apa? Sudah jadi. Kan begitu itu. Kenapa? Karena percepatan. Kan begitu. Bisa jadi karena ingin cepat, ditojos vaksina belum, surat nangis keluar. Kenapa percepatan? Begitu, ya, diperiksa acan, hasil diagnosa nangis keluar, pan begitu. Ini tidak bisa dipukul rata, tetapi hal seperti tidak bisa dipukul rata. Karenanya ayah bunda, mari kita bersama-sama mengatakan tadi, ya paling tidak dalam hal ini, puasa bicara tentang Rajab, jangan sampai ini tidak ada hadisnya, lemah. Tidak dipukul apa? Yang setiap hadisnya lemah tidak bisa digunakan untuk muamalah, nggak bisa dipukul rata. Setiap yang tidak ada contohnya dari Rasul, bid'ah, berarti itu pukul rata. Begitu. Tidak ada dalam Al-Qur'annya, berarti tidak sesuai dengan hukum Islam, sumber hukum Islam, berarti itu konsep pukul rata. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Atau dalam hal ini, atau lihatlah konteksnya. Karena kalau kebiasaan pukul rata seperti itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa. Belum apa? Belum dewasa. Yang karyawan atau ini ya, staf yang rajin dengan yang tidak rajin gajinya sama, berarti itu sebetulnya pola tidak dewasa. Maka harus ada tunjangan kinerja, ada tunjangan prestasi, ada kompetisinya, ada kompensasi, ada yang dikurangi kalau misalkan tidak sesuai, ada pengurangan dan sebagainya. Itu adalah sebuah cara kita itu berbuat adil, termasuk dalam hal tadi kita menerapkan kebijakan wayah nak kedah adil, jangan sampai dipukul
rata. Inna faqihan wahidan asyaddu minasyaitoni min alfi abidin. Sesungguhnya orang yang faqih. Nah, berarti faqih di sini adalah orang yang menggunakan konsep si kontol naon tadi teh panjang hidung adalah lebih ditakuti oleh setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ya. Jadi tidak semua yang cepat mengambil keputusan itu baik. Bisa jadi yang diam itu adalah dia terbaik. Kenapa? Melihat situasi dan kondisinya. Ya, punten, yang hadir rapat, yang memberikan ide gagasan misalkan, yang berpikirnya kritis belum tentu baik loh, Pak. Kenapa? Dia husnudon dengan tidak memberikan ide pendapat itu kan bisa mengamankan suara pimpinan. Nah, kan pimpinan juga sebelum rapat punya ide misalkan, punya gagasan. Kita sebagai audien samina wa ata'na, da urang mah naon nyarita ge ngan saukur molor-molor waktu. Masih ada yang mau menyanggah? Oh ada. Oh yang lila cenah yang selapar pan gitu. Berarti artinya apa? Ketika dia diam saja rapat, sekedar hadir, dia telah membantu menyelamatkan apa yang menjadi ide gagasan dari para pimpinan. Kecuali kalau misalkan kita diminta. Jadi sami'na wa ata'na, jangan pukul rata juga. Oh, ada saatnya kita ini mah nih harus menyampaikan. Ada saatnya kita harus mengerem. Begitu. Ya. Itu. Kemudian yang berikutnya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menanggapi situasi yang seperti inilah, ya dulu cukup vaksin 1, vaksin 2, sekarang harus booster, vaksin 3, Omikron. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Ada pepatah orang tua yang mengatakan begini, kalau tidak selesai dengan konsep ikhtiar duniawi, mari kita selesaikan dengan ikhtiar samawi. Nah, dengan ikhtiar langit. Artinya apa? Tidak boleh kita menggantungkan diri hanya dengan ikhtiar. Tentu ada perkara-perkara batin yang harus kita upayakan, harus kita usahakan. Dalam hal ini kegiatan Bin Rohtal merupakan langkah strategis untuk tidak pukul rata. Untuk tidak pukul rata sebuah kebijakan. Iya mah suntik jalan tapi orang nggak doa jalan. Begitu ya. Vaksin jalan, tetapi pengajian jalan, zikir jalan. Apalagi masjid ini tadi apa? Zikrullah, zikir kepada Allah itu adalah konsep pengobatan ala langit, kan begitu? Karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan ikhtiar jasad saja, begitu. Sama halnya kita berseragam misalkan, ya, tidak serta-merta dengan adanya seragam ini jadi pondasi yang kokoh. Tentu harus ada ruhnya. Apa itu ruhnya? Ruhnya adalah kita bertawakal kepada Allah bahwa yang membentengi negara kita itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Sekuat-kuatnya kita kalau Allah kasih. Ya punten, anekdot ya. Orang push up, kemudian dia pull up, kemudian dia sit up. Itu menguatkan apa sebetulnya? Menguatkan jasmani. Ketika dia push up-nya jago sampai 50, tapi makannya suka makanan pedas, Pak. Anger we moal jagoan. Kenapa? Karena yang diolahragakan bukan apa? Bukan usus, tetapi apa? Otot. Olahraga usus apa? Puasa. Itu berarti itu ikhtiar langit gitu. Puasa itu ikhtiar langit. Ini ikhtiar. Makanya kadang polisi juga ya, ada kaifiat, biar sakti mandraguna jangan cuma push up dong, puasa 7 poe, ijazahnya begini, anti ditembak begitu kan? Ya, istilahnya begitu, istilahnya seperti itu. Jadi ini harus dua sisi diupayakan. Tapi punten, ini jangan sampai ini dipukul rata. Jadi harus lihat ini situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan. Mudah-mudahan dengan adanya kita pemahaman yang bijaksana, senantiasa menyesuaikan dengan situasi yang kondisi, kapan kita ini dalilnya umum, dalilnya khusus, ini insya Allah kita akan menjadi pribadi yang istilahnya apa ya, ya bisa dibilang cerdas lah, pintar. Jadi orang pintar itu pasti mengambil kebijakan tidak pukul. Ini disesuaikan. Begitu.
Ya, itulah yang disebut dengan konsep jam'u atau konsep kolaboratif yang diajarkan punten madhab Imam Syafi'i. Jadi konsep Imam Asy-Syafi'i ya, atau konsep para ulama itu adalah konsep jam'u. Ya, konsep melihat situasi dan kondisi, tidak hanya tekstual. Karena kalau tekstual cenderung kita menyalahkan. Satu contoh firman Allah dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafatan. Semua sudah pada hafal, paham ya? Kemudian ada orang harus masuk ke dalam agama Islam dengan menyeluruh. Bapak pakai aturan mana? Ini aturan yang ditandatangan Kapolres, enggak bisa. Ini bukan aturan Allah. Paman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Bapak kafir karena pakai aturan SK Kapolres misalkan dibandingkan dengan Al-Qur'an. Kan jadinya begitu. Padahal kalau kita baca tafsirnya punten jangan pukul rata. Di situ kalimatnya apa? Silmi bukan al-islamu, betul? Beda nggak? Kedengarannya sama atau beda? Udkhulu fil islami kafatan, udkhulu fis silmi kafatan. Beda nggak? Satu silmi, satu al-islam. Maka di situ berarti, berarti ini ada multi tafsir. Berarti lihat tafsir-tafsir. Tafsir kan nggak satu, ratusan bahkan ribuan tafsir. Berarti kita ambil tafsir yang yang umumnya, yang mu'tamad, yang mu'tabar. Mana di antaranya yang mengartikan asilmi itu kebanyakan adalah as-solhu. Apa itu as-solhu itu? Kedamaian. Masuklah ke dalam kedamaian dengan menyeluruh. Ambillah suara mayoritas dengan komprehensif. Jadi kedamaian itu kenapa suara mayoritas? Karena cenderung minoritas itu lemah. Ya, kita tidak setuju tapi mayoritas setuju. Jadilah mufakat. Wayahna ikut mayoritas. Berdasarkan ulama di dalam kaidah fikih, isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Apa yang dilakukan banyak manusia itu menjadi hujjah yang wajib diamalkan. Jadinya begitu. Berarti vaksin ada di dalam Al-Qur'an? Tidak. Tetapi semua orang divaksin gara-gara ke Borma harus pakai, gara-gara keluar kota harus pakai. Akhirnya ya udah, karena semua orang udah divaksin, udah nggak usah jumut vaksin we. Atau bagaimana kalau masuk virus misalkan gara-gara divaksin jadi matinya, baik sarare apa gitu. Ya nggak usah ribet karena semua orang sudah demikian. Seperti halnya zaman dulu tahun 70-80 nggak ada wajib imunisasi misalkan. Akhirnya jadi imunisasi. Ya, justru imunisasi itu melemahkan imun aslinya. Ya udah nggak masalah kalau semua barang lemahnya mah. Begitu. Ya ibaratnya kalau misalkan semua orang ibaratnya kalau semua orang tidak taat kepada pemerintah atau menganggap pemerintah itu togut, menganggap pemerintah itu zolim, akhirnya semua orang bergerilya atau melakukan kudeta. Kalau keumumannya kudeta ya udah orangnya ngilu ya tuh. Nah, mempertahankan untuk kuat, betul tidak? Jadi kita lihat keumuman. Dalam hal ini kita bersama-sama. Kita lihat umumnya mana tadi Pak Komandan, ini semuanya anggota sudah booster ya? Abi mah moal. Nah itu berarti apa? Itu masih konsep naon? Jumud. Apa itu jumud? Itu konservatif. Nah naonnya ortodoks lah. Nah tidak begitu. Islam itu apa? Rahmatan lil alamin. Ngikut aja. Apa susahnya? Ya paling kalau tapi itu dampaknya Pak Ustadz pegel, baik pegel bareng. Itu ya seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan si kontol panjang hideung. Eta we kesimpulan nama lah ya. Tapi nu ujung nu terakhir nu penting hideungna nu petal hilangkan dengki. Kasasaha ge ulah hasud, ke semua orang tuh jangan ngiri, ulah syirik. Maka siapapun yang jadi pimpinan kita yuk taat. Wayahna urang can jadi Kapolres gitu, daungkeun we ku mace komandan. Ya, barusan Pak Kasat mau hadir cenah, tapi dipanggil komandannya tuturkeun da itu nu ngagaji lain urang. Gitunya meureunnan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari mara bahaya, mara bencana, dan langkah hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.